Halo para penggemar sejarah dan budaya, selamat datang di Sejabut Channel. Hari ini kita akan review mengenai salah satu film yang judulnya Autotouch Door Bandung. Film ini mengenai rasanya berjalan-jalan di Bandung, menelusuri jalan-jalan kota yang mungkin sekitar tahun 1919. Film ini disutradarai oleh Giselle Amster, negara produsernya adalah Belanda, kemudian perusahaan produksinya adalah Colonial Institute Amsterdam. Jadi film ini akan menunjukkan jalan-jalan di Bandung pada tahun itu, otomatis juga suasananya akan sangat beda, di mana jalan-jalan itu yang paling utama adalah di jalan sekitar Jalan Braga. Kemudian stasiun, kita juga akan melihat kondisi stasiun pada saat itu. Kemudian kita juga diajak melihat ke situ Bagedit di wilayah Garut. Film ini menggambarkan sebenarnya perjalanan dengan menggunakan mobil yang mungkin pada saat itu masih jarang ya. Sepertinya film ini memang ada unsur politisnya, di mana mau menunjukkan bahwa jajahan Belanda pada situ, yaitu di Bandung, itu sudah bisa dieksplor dengan menggunakan mobil. Jadi ingin menunjukkan bahwa negara atau wilayah yang menjadi jajahan itu sudah mencapai kemajuan. Oke, kita lanjut. Kita sekarang lagi ditunjukkan jalan di sekitar Asia Afrika. Sebelah kanan di depan itu adalah gedung Societe Concordia, yang masa itu merupakan pusat sosialita Belanda. Dan kalau memang kita belok sebelah kanan itu adalah ke Jalan Braga. Sekarang kita masuk ke daerah Pecinan Bandung. Ini adalah di Pasar Baru Wek pada saat itu ya. Jadi kalau sekarang itu jalannya adalah Jalan Otista. Jadi bangunan kanan kiri itu terlihat bergaya arsitektur Tionghoa dan banyak toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Pecinan di Bandung sendiri sebenarnya tidak terpusat di dalam satu wilayah. Nah, pada tahun 1914, selain jalan ini yang kental dengan suasana pecinan itu adalah Jalan Kelenteng, Jalan Sudirman di Cibadak, dan Jalan Kebon. Terlihat jalannya cukup besar, ramai, banyak pedati lalu lalang. Ini kemungkinan bukan hari Minggu, karena kalau umpamanya hari Minggu biasanya banyak mobil plat B yang lalu lalang di sini. Selanjutnya, ini adalah perjalanan melewati belakang Gereja Betel dari arah Landratweg ya, atau Jalan Landrat. Kemudian masuk ke Jalan Braga. Kelihatan Jalan Braga masih dipenuhi oleh pohon-pohon yang hijau. Sebelumnya Jalan Braga sendiri pernah disebut dengan Jalan Culik karena saking kecilnya, saking sunyinya, sehingga terkesan menyeramkan. Tahun 1900-an kemudian dikenal dengan Jalan Pedati atau Pedati Weg dalam bahasa Belandanya. Kita akan melewati Peters Park atau Taman Peters ya. Tamannya ada di depan. Di samping ada tentara kolonial sedang berbaris. Dan saat ini bernama Taman Balai Kota kalau sekarang ya. Dibangun pada tahun 1885 untuk mengenang seorang asisten presiden Priangan bernama Peter Sitchok. Di sebelah kanan di depan perempatan itu ada gereja yang sekarang adalah Gereja Betel Bandung. Kalau umpamanya belok kiri maka kita akan masuk ke Jalan Braga. Nah, ini adalah stasiun Bandung. Stasiun ini diresmikan pada tanggal 17 Mei 1884 itu untuk mendukung pembukaan perkebunan di sekitar Bandung ya. Nah, pada masa itu para tuan tanah perkebunan Priangan menggunakan kereta api untuk mengirim hasil perkebunannya ke Batavia. Gudang-gudang juga dibangun di beberapa lokasi dekat stasiun Bandung, yaitu di Jalan Cipangkong, Cikudapate, Kosambi, Kiara Condong, Braga, Pasir Kaliki, Ceroyom, dan Andir. Ini ada lokomotif yang lewat. Ini adalah jenis lokomotif dengan seri P51 berbahan bakar kayu. Ini buatan bersama antara Jerman dan Belanda pada awal 1900. Kita balik lagi ke Jalan Braga ke arah Jalan Asia Afrika. Saat itu wilayah itu merupakan kompleks pertokoan fashion yang cukup termasyhur, seperti halnya kota Paris. Mungkin ini yang menyebabkan Bandung juga dijuluki Paris Van Java ya. Jalan Braga menjadi ramai karena banyak usahawan-usahawan terutama berkebangsaan Belanda yang mendirikan toko-toko.
bar, dan tempat hiburan. Kemudian dibangun juga gedung Society Concordia yang digunakan untuk pertemuan para warga Bandung. Sebagai pusat kota, Jalan Braga cukup ramai dengan warga yang lalu lalang. Pastilah, namanya juga pusat kota. Di sebelah kiri terlihat gedung perusahaan percetakan terkenal saat itu, Chekhov & Co, yang pusatnya ada di Batavia, dan di depannya adalah toko The Vries yang merupakan supermall pertama di Bandung sebagai tempat belanjanya para fashionista kalangan atas. Masuk ke wilayah Merdeka. Pada saat itu wilayah ini adalah dianggap pinggiran dari kota Bandung. Ini adalah Jalan Purnawarman. Di depan nanti jalan ini akan berbelok dan masuk ke arah Jalan Merdeka. Saat itu belum ada perempatan LR Marta Dinata. Adanya adalah pertigaan kecil antara kedua jalan. Ini wilayah Cikuda Patuh. Saat itu adalah daerah pergudangan sebagai bagian dari jalur perdagangan perkebunan di Bandung tempo dulu. Di Cikuda Patuh juga dibangun stasiun yang sampai sekarang masih ada. Ini adalah Hotel Homan yang sekarang sejak 1939 namanya menjadi Hotel Savoy Homan. Hotel Homan dimiliki oleh keluarga Homan yang dikenal akan sajian Ritz-Tafel atau saat ini dikenal dengan prasmanan. Ritz-Tafel buatan Nyonya Homan pada saat itu terkenal sangat lezat. Kita diajak ke Situ Pagendit. Situ Pagendit adalah danau kecil di daerah pegunungan dekat Garut, di mana mobil menuju luar kota ke arah Cilenyi melewati jalan berbukit dan berkelok di sekitar Nagrek dengan pemandangan persawahan teras siring yang terlihat indah. Di sekitar Leles, pemandangan dihiasi juga dengan lereng Gunung Guntur yang saat itu masih sangat asli. Sampainya di Situ Bagendit, kegiatan yang paling disukai para turis pada saat itu adalah menyeberang danau naik perahu. Suasana sangat asri dengan banyaknya kolam ikan dan persawahan warga membuat turis yang saat itu kebanyakan adalah pejabat Belanda sangat betah berlama-lama di Situ Bagendit. Berkeliling danau dengan perahu memang sangat disukai para turis Belanda dari Bandung. Apalagi dengan background pegunungan yang mengelilinginya. Jangan lupa sambil juga untuk klik subscribe dan tanda lonceng agar tetap bisa mengikuti video-video channel ini berikutnya. Oke, kita lanjut. Wilayah Garut memang merupakan area wisata dan perkebunan yang cukup terkenal di kalangan jet-set Bandung. Tak mengherankan pada tahun 1921, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dirk Fock
termasuk Putri Juliana Louis Mary Wilhelmina van Orange-Nassau, yaitu keturunan dari Ratu Wilhelmina, beberapa kali ikut menyambangi Garut karena kemolekan alamnya. Di situ Bagentit juga sering diadakan pertunjukan pencak silat yang merupakan kebudayaan asli Indonesia termasuk Sunda. Aliran pencak silat di Sunda itu sangat banyak. Beberapa yang paling terkenal adalah aliran silat Cimande, silat Cikalong, dan silat Cibandar yang katanya pecahan dari Pagaruyung, Sumatera Barat. Pada acara ini terlihat pesilat tersebut masuk di dalam grup silat yang diiringi oleh angklung yang sering menyelenggarakan pertunjukan di sekitar situ Bagentit. Terima kasih sudah nonton bareng Sejabut Channel. Teruslah menggali sejarah dan budaya kita untuk menguatkan jati diri bangsa. Sampai jumpa.